Saudara yang terkasih, masa-masa Minggu Paskah ini adalah seri ketiga di mana saya ingin membawa kita untuk meneguhkan iman percaya kita seperti yang tertuang, yang dirumuskan di dalam pengakuan iman rasuli kita. Itu adalah iman kita. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kegemparan Yerusalem yang ketiga. Setelah yang pertama, video yang pertama menceritakan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan gempar di sana. Selanjutnya pada hari Jumat Agung, Yerusalem juga gempar karena Yesus harus menjalani jalan salib sengsaranya sampai mati, disalib dan dikuburkan. Nah, ini adalah sesi ketiga, sesi iman kita. Kita harus menyaksikan iman kita. Apa itu? Haleluya, puji Tuhan, Yesus bangkit. Yesus bangkit mengalahkan maut. Kita buka Alkitab kita, Injil, sebagai sumber primer, sumber utama yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Tidak pada sumber-sumber yang lain, tapi langsung sumber utama, sumber primer, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Kita buka Injil Lukas pasal 24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Judul perikopnya yaitu kebangkitan Yesus. Saya bacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapat batu sudah terguling dari kuburan itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai masyarakat Yahudi, ada adat-adat yang berkenaan dengan bagaimana mengurus jenazah dan kuburan. Yesus telah dikubur dalam kuburan orang Yahudi, yaitu di lubang batu atau di gua yang dilubangi. Di sanalah mayat Yesus dikuburkan dan ditutup dengan batu lubang daripada kuburan tersebut. Nah, Maria Magdalena, perempuan-perempuan lain yang diceritakan di Alkitab ini ingin melaksanakan adat istiadat sebagaimana orang Yahudi, yaitu ingin. Sebagai masyarakat Yahudi, ada adat istiadat yang digunakan berkenaan dengan bagaimana mengurus kuburan atau mayat. Dan pada hari Minggu Buta, perempuan-perempuan Maria Magdalena pergi ke kuburan membawa rempah-rempah. Namun ternyata batu telah terguling dan kuburan kosong. Dan itu menandakan Yesus telah bangkit. Haleluya. Kuburan kosong menandakan Yesus telah bangkit. Dia mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atasnya. Yesus yang berkuasa atas maut, mengalahkan kematian. Oleh karenanya, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah iman kita. Iman kita harus disaksikan bahwa Yesus bangkit, mengalahkan maut. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kubur kosong yang disaksikan oleh Injil Lukas tadi
mengatakan kuburannya telah kosong. Bahkan malaikat juga 2 orang menyaksikan dia telah pergi, seperti yang telah dikatakannya di Galilea bahwa dia akan bangkit pada hari yang kita buka juga dikatakan oleh Injil Yohanes. Yohanes pasal 11 kita baca mulai ayat 25 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 28. Dan sesudah ia berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sini dan ia memanggil engkau." Yesus mengalahkan maut. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Barang siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus adalah jalan menuju rumah Bapa di surga. Hanya Dia yang tahu. Oleh karenanya, di luar Yesus binasa. Sekali lagi, di luar Yesus adalah binasa. Oleh karenanya, saudaraku yang terkasih di mana saja berada, pegang teguh iman kita yang menyatakan bahwa Yesus bangkit, mengalahkan maut, dan kita mari percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab sekali lagi, di luar Yesus binasa.